Salam pemirsa, kita kembali bertemu di dalam pelajaran pendalaman Alkitab dan kembali kita dari buku pelajaran sekolah sahabat kita. Masih pada fokus pada buku Matius, kita boleh memperdalam pengetahuan kita mengenai buku ini dan kami dari Adventist Layman Service and Industry atau kumpulan orang awam di Jakarta ingin membawakannya bersama Anda. Dan di samping kanan saya ada saudara Situ Meang. Apa kabar? Shalom pemirsa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Dan di sebelah kiri Pak Adri. Shalom. Kaunang. Iya. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Haleluya. Shalom. Ada baiknya sebelum kita mulai diskusi ini kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan. Oke, para pemirsa, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada bagian yang indah ini kami bersyukur karena Allah begitu ajaib, Allah pencipta kami. Tuhan, muluskanlah pelayanan kami pada saat ini, dan kiranya berkat atau firman yang kami sampaikan akan mengangkat martabat kehidupan banyak orang untuk lebih melihat kepada Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, judul diskusi kita pada saat ini yaitu Petrus dan Batu Karang. Di mana saja para pemirsa berada, mari kita diskusikan bersama. Saya melihat Petrus ini adalah seorang sosok yang sangat banyak dibicarakan di buku Perjanjian Baru atau buku Injil. Salah satu murid Yesus yang paling banyak dibicarakan. Dan pada saat ini ada sebuah pengakuan yang mengejutkan yang diberikan oleh Petrus. Kira-kira Pak Situmeang boleh jelaskan ini kepada kita? Baik, terima kasih Pak Darwis ya. Kita ketahui memang Petrus ini merupakan murid Yesus yang boleh dibilang fenomenal ya. Kadang-kadang dia memberikan satu tindakan yang kadang-kadang kelihatannya kontroversial. Nah, dan tapi pada saat pelajaran sekarang ini ada hal yang menarik ya, bila mana kita mengikuti pengakuan Petrus ketika Yesus mengatakan, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Ya. Dalam pergaulan mereka sudah lama bergaul dengan Yesus, murid-murid itu banyak yang belum mengenal Yesus. Siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Padahal pergaulan mereka yang sudah lama itu, ya mereka tidak mengenal siapa sebenarnya anak manusia itu. Tapi Petrus, ya dengan satu karunia tuntunan Roh Kudus mengatakan bahwa kamu itu adalah Mesias, anak Allah. Ya, dia mengenal dari apa? Karena pergaulan dengan Yesus itu sudah lama dan dia sudah melihat ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Dia menyembuhkan orang yang sakit, orang-orang mati dibangkitkan kembali, dan alam-alam yang terjadi bencana alam, tapi dia bisa meredakan alam tersebut. Mungkin makan 4.000 dan 5.000 orang itu salah satu mukjizat yang luar biasa. Nah, itulah mujizat-mujizat yang sudah dia lihat, dia yakinkan bahwa dia ini adalah Mesias. Luar biasa. Mungkin kita perlu tanya juga ini Pak Adrian, kenapa tiba-tiba Petrus sampai bisa, apa yang mendorong dia sampai bisa mengatakan engkau adalah Mesias? Mungkin ada sesuatu yang membuat dia bisa mengakukan hal sedemikian, Pak. Oke, shalom. Terima kasih Pak Darwis. Penjelasan yang detail yang bisa kami sampaikan ada kurang lebih 5 hal. Yang pertama adalah mengapa Petrus ini sangat diperhatikan oleh Yesus. Termasuk yang Bapak katakan, dia sering mengungkapkan kata Mesias. Kita lihat, kata Mesia ini adalah bahasa Yunani ya, walaupun kita tidak mengenal bahasa ini lebih jelas, tetapi dikatakan arti dari Mesias ini adalah diurapi oleh Tuhan. Berarti tidak ada manusia yang sama seperti Petrus. Inilah kacamata Petrus yang pertama melihat Yesus. Sehingga dia katakan, oh Yesus, engkau adalah Mesias itu. Engkau adalah yang diurapi oleh Allah. Yang kedua, kenapa respon Petrus terhadap Yesus merupakan hal yang luar biasa? Karena Petrus mengenal Yesus bahwa Yesuslah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang lain. Luar biasa. Yang ketiga, Petrus adalah murid yang pertama dengan Andreas saudaranya. Mengapa? Orang yang pertama itu tentunya memiliki needs atau wants
kebutuhan dan keinginan yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus untuk memperhatikan Petrus sebagai murid yang awal dan pertama. Tentunya rumus-rumus rahasia dari Yesus banyak dicurahkan kepada Petrus. Yang keempat, yang lebih luar biasa. Petrus diangkat oleh Yesus sebagai murid untuk mendobrak Injil ke seantero negara-negara yang ada pada saat itu. Wah, luar Yang biasa. kelima, yang terakhir, Ya. Petrus terkenal dengan kematian martir. Artinya satu kontroversi yang mengatakan bahwa kalau Yesus kepala di atas, maka Petrus mati kepala di bawah. Inilah yang berhubungan dengan kata Mesias dan Petrus. Tapi firman kita juga mengatakan bahwa Amin. Petrus mengatakan itu didorong oleh Roh Allah. Ya, Saudaraku. shalom. Jadi memang ada juga bisikan dari Roh Allah Ya, untuk menyatakan hal demikian. Karena memang mereka sudah lama bergaul, ya. tetapi masih banyak murid ini sebetulnya masih bertanya-tanya. Amin. Siapakah Yesus ini Ya. yang melakukan hal yang sangat luar biasa Ya. pada saat itu. Mengherankan Ya. bagi murid-murid. Tetapi mereka masih bertanya siapa Yesus ini. Tetapi pengakuan Yesus Ya. mencengangkan murid-murid itu bahwa ialah Mesias. Amin. Yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Betul. Haleluya. Sejak lama sekali. Ya, pada Ya. Dan ini pada berikutnya dikatakan di atas batu karang ini. Iya. Yesus mengatakan ke Petrus. Apa yang dimaksud dengan itu Pak Situm yang mungkin kasih berikan penjelasan kepada kita? Ya, kalau kita lihat di pelajaran kita ini di atas batu karang ini, pertanyaannya adalah sekarang siapa batu karang itu? Oh, oke. Ya, ini juga masih merupakan kontroversi. Ada di beberapa, ya, ada yang mengatakan bahwa batu karang itu, ya, Petrus. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sesungguhnya siapa batu karang itu? Kalau kita pelajari pelajaran kita ini, bahwa batu karang itu sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Itu sendiri ya. Ya, bukan Petrus. Karena Petrus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah batu karang. Tapi dia mengatakan bahwa Yesus, Mesias, dialah batu karang. Oke. Nah, ini mungkin bagi pemirsa supaya kita kembali kepada Alkitab itu bahwa Petrus itu bukanlah batu karang. Tapi batu karang sesungguhnya itu adalah Mesias. Sehingga bila mana batu karang itu menjadi fondasi kita umat-umat Tuhan, umat-umat Kristen, maka itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Di atas batu karang itu. Bukan kita mendirikan di atas pasir. Ketika fondasi itu adalah batu karang, ketika badai datang, hujan datang, pergumulan datang, tantangan datang yang mencoba badai itu menghantam, maka karena berdiri di atas batu karang, dia akan kokoh, Luar teguh biasa. dalam Tuhan. Tapi bila mana di atas pasir, ya, bukan di atas batu karang, maka dia tidak akan kokoh. Dihantam badai, tantangan, pergumulan, kesulitan hidup, maka dia akan terhempas dan hilang. Luar biasa. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam setengah 6 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti
dan jadikan rumah Anda, gereja Anda, sebagai pusat pengharapan. Mungkin ada tambahan dari Pak Adri Kaunang ini mengenai di atas batu karang ini. Oke, kita melihat keterangan dari hamba Tuhan Pak Situmiang dan tentunya pertanyaan dari Pak Darwis begitu luar biasa. Kita lihat pada 2 poin yang membedakan antara batu karang dan batu sandungan. Ini menarik sekali. Oh ya. Yesus sering melihat Petrus ini adalah batu sandungan dari beberapa manusia yang lain yang ada di sekitar Petrus. Banyak kontroversi yang dia lakukan yang kita belajar dalam buku Matius pasal 6. Tetapi yang saya ingin ingatkan kepada saya dan kita semua yang sementara menonton acara rohani ini adalah 2 hal. Pertama, dalam buku Mazmur 103 ayat 14 dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan, melainkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang disebut dengan batu penjuru, Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam tulisan Alfa dan Omega dikatakan, kekuatan kita dan saudara hanya dapat didirikan di atas gunung batu, dan itu tidak dapat dikalahkan oleh batu sandungan yang lain. Luar biasa. Haleluya, Pak Puji Darwis. Tuhan. Itulah Iya. Yesus. Jadi kita perlu tetap bersandar kepada batu karang Haleluya. itu. Bukan kepada orang lain ya Pak ya. Tapi sering kita kehidupan ini Pak, Betul, Pak. kita selalu bersandar kepada tokoh-tokoh yang luar biasa. Iya. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi lari dari yang jurusan kita yang sebenarnya atau kepercayaan kita yang sebenarnya. Kita harus kembali ya Pak ya. Kembali kepada batu karang itu, yaitu Yesus sendiri. Yesus Kristus. Kita buat itu Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Gitu ya Pak Situmiang. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ya, Mazmur 146 ayat 3 menambahkan sedikit mengenai itu bahwa silakan, Pak. dikatakan bahwa jangan kita mengandalkan manusia. Amin. Kan gitu. Mazmur 146 ayat 3, jangan percaya kepada bangsawan dan manusia yang tidak bisa memberi keselamatan. Jangan kita mengandalkan manusia dalam hidup ini. Karena manusia tidak bisa mengantarkan kita kepada keselamatan yang sesungguhnya. Hanya Yesus sendiri. Kesanalah kita bersandar. Luar biasa. Ini pelajaran berikutnya ini hal yang kontroversial dari Petrus. Petrus dikatakan sebagai iblis. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara Adri mungkin kasih gambaran kepada kita. Oke, puji Tuhan, para pemirsa di mana saudara berada. Ayat ini kita bisa lihat di dalam buku Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Kata enyala iblis. Saya tekankan di sini mengapa Yesus mengatakan kepada Petrus enyala iblis. Ini bahasa yang kasar ya. Betul. Bahasa yang kasar yang sebenarnya seorang juru selamat tidak boleh memberikan kata-kata kepada hamba-hambanya. Tetapi inilah yang membedakan. Petrus seringkali membelokkan misi Yesus. Itu yang pertama. Dan inilah yang terjadi pada Yesus pada saat dia dibawa oleh roh ke padang belantara dan dicobai oleh iblis. Jadi mengapa Yesus katakan enyala iblis? Karena antitipe Petrus sama dengan iblis yang menggoda Yesus di padang belantara. Nah, inilah bahasa Yesus kepada iblis sama seperti yang dia katakan kepada Petrus. Karena Petrus sementara mengalihkan pemikiran Yesus untuk mengikuti jejak Petrus dan iblis. Itu dulu Pak. Oke. Ya, Saudara Situmiang sepertinya Petrus coba mengatur Yesus. Iya, jadi pelajaran yang kita lihat. Iya, silakan Pak. Iya, Petrus mencoba untuk mengatur Yesus. Ya, ia menyuruh Yesus untuk apa? Mengikutinya. Ya, sebagaimana Yesus di padang belantara juga dia menghadapi itu ya. Cobaan dari iblis. Sehingga Yesus juga mengatakan hal yang sama. Jadi Yesus ketika ada orang yang coba-coba ingin mempengaruhinya, mengalihkan pandangan, arahnya, tujuannya kepada ilah yang lain, maka Yesus dia langsung straight to the point. Enyahlah engkau iblis. Amen. Demikian juga kita sebagai umat-umat manusia ini, ketika datang rayuan, godaan, bagaimana kita juga harus straight to the point katakan, enyahlah engkau iblis. Ini menjadi tantangan kadang-kadang kepada umat manusia pada saat ini. Mampukah kita langsung mengatakan, enyahlah engkau iblis? Artinya apa? Kita sudah menang. Dalam apa? Dalam Yesus. Dan setan juga tidak akan berani lagi kalau sudah kita katakan, enyahlah engkau iblis. Tapi saya lihat sini Pak Situmiang, sepertinya
Yesus mengingatkan Petrus ya. Petrus hampir pergi menyimpang, tetapi Yesus dengan tegas mengingatkan. Makanya kita perlu bersandar ke batu karang itu ya Pak Adri. Supaya kita, kalau kita begitu melangkah ke samping, kalau kita bersandar kepada Yesus, kita akan diingatkan seperti Petrus. Bukan begitu Pak Adri? Setuju sekali. Ya, luar biasa ya. Jadi Petrus diingatkan agar kembali ya. Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Ya, kalau kita memang mau bersandar kepada batu karang kita, yaitu Yesus sendiri. Setuju. Nah ini Pak Adri ini luar biasa. Kenapa Yesus yang kita tahu dia adalah manusia dan dia juga adalah Tuhan Allah kita, dikatakan memerlukan sedikit dorongan dari surga. Mungkin Pak Adri bisa lebih memperjelas ini sedikit. Kenapa tidak banyak Pak? Kayaknya kita perlu yang banyak ini. Apalagi dengan kehidupan kita yang sehari-hari, yang jauh, kadang-kadang jatuh. Kita perlu dorongan yang lebih besar. Tetapi di sini Tuhan hanya mendapat sedikit dorongan dari surga. Silakan Pak. Oke, terima kasih saudara dan saudari. Kalau kita lihat di dalam buku Matius 17 ayat 1-9 dan buku Lukas pasal 9 ayat 31 dikatakan ada 3 bagian penting yang berhubungan dengan pertanyaan Pak Darwis. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah penghiburan, yang ketiga adalah dorongan. Mengapa? Karena dikatakan Yesus sang anak Allah dalam kemanusiaannya harus memiliki 3 hal ini. Dan kalau kita lihat yang Yesus antar adalah murid-murid yang begitu luar biasa. Salah satunya Petrus, yang kedua Yakobus, yang ketiga Yohanes. Namun partner sorga yang diutus Allah untuk bertemu dengan Yesus di bukit itu ada 2 orang. Adalah Musa dan yang kedua adalah Elia. Inilah yang menarik di sini. Yang sebelah kanan yang dibawa oleh Yesus adalah orang-orang yang berdosa yang belum melihat kerajaan surga secara real. Namun yang 2 orang ini adalah manusia yang penuh dosa tetapi sudah diangkat ke surga. Dan inilah yang membuat gambaran bahwa Yesus butuh nasihat dari sisi kemanusiaan dan Yesus butuh juga sisi utusan surga untuk memberikan kekuatan spiritual kepada Yesus. Nah, inilah sifat kemanusiaan dan sifat keilahian yang ada di dalam tubuh Yesus yang tidak dimiliki oleh manusia yang ada pada zaman itu. Luar biasa saudara. Amin. Karena Yesus akan menghadapi suatu perjalanan yang sangat berat. Amin. Dia akan mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Perlu ada semangat, perlu ada dorongan. Saya kira kita juga perlu dorongan saudara. Makanya sebabnya kita saling untuk berdiskusi, memberikan dorongan satu sama lain. Sehingga kita di gereja kita bisa bertemu satu sama lain, memberikan dorongan satu sama lain, memberikan semangat untuk tetap berjalan pada jalan Tuhan. Jabat tangan, halo apa kabar saudara? Itu merupakan dorongan. Betul saudara, terima kasih saudara. Ya. Ada mungkin tambahan dari Pak Situmeng mengenai dorongan dari surga? Karena memang setiap manusia ini perlu dorongan, perlu motivasi. Oleh sebab itu baik dalam gereja, maka sebagai tua-tua gereja, anggota jemaat yang mungkin sudah lemah, perlu dimotivasi, perlu diberi dorongan agar mereka bangkit kembali. Mungkin dia lemah ya dalam kerohaniannya. Di sinilah kita perlu memberikan motivasi, semangat, sebagaimana Yesus juga diberi motivasi oleh Bapaknya yang di surga. Dan satu hal yang luar biasa bila mana kita baca di ayat ini adalah di Matius 17 ayat 1-9 ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betapa indah bila mana kata-kata itu juga diberikan Tuhan kepada kita. Inilah anakku yang kukasihi, inilah umatku yang kukasihi. Bagaimana kalau kita mendengar itu, suara Yesus yang mengatakan, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suatu motivasi yang luar biasa yang akan membangkitkan semangat kerohanian kita. Saya kira itu yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan. Terima kasih. Nah, ini mengenai agak sedikit berbeda ini dengan topik kita, yaitu Yesus dan pajak bait Allah. Ini agak sedikit bagaimana Yesus memberikan contoh untuk menuruti aturan-aturan pemerintahan yang ada. Mungkin saudara bisa memberikan penjelasan bagi kita. Jawaban sangat sederhana. Yesus tidak ingin terjadi perselisihan antara pihak A dan pihak B. Antara orang-orang yang disebut Lewi dan para pembayar pajak, penyumbang gereja dan sebagainya. Yang pertama yang ditingkatkan kepada kita, aplikasi kita adalah jangan terjadi perbantahan antara satu orang dan yang lain.
Namun rekomendasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 44 dikatakan, jika imam-imam dan orang Lewi dibebaskan karena hubungan mereka dengan baik suci, apalagi dia yang baginya baik suci adalah rumah Bapaknya. Sebenarnya Yesus tidak perlu bayar pajak, ngapain? Betul. Tetapi dia inginkan supaya pelajaran yang dia tekankan adalah untuk meningkatkan mindset, cara berpikir orang yang melayani Allah di Ka'bah dan orang yang biasa-biasa, bahwa lihat Yesus, dialah contoh yang luar biasa yang bisa kita anuti baik dari segi spiritual, mujizat, dan aplikasi rohani untuk menuju ke surga. Jadi Yesus ini adalah memberikan teladan bagi Teladan, kita. Pak Darwis. Kita harus mengikuti Betul, Pak Darwis. teladan daripada Iya, Yesus, betul. bukan teladan orang lain barangkali Pak ya. Darwis. Kita Iya. fokuskan Betul. kepada Yesus. Amin. Ya, Saudara Situmeang, ini ada mukjizat, ya. Mukjizat dibuat kepada Simon Petrus juga. Betul, Simon Ya. Petrus. Bagaimana mendapatkan bayaran pajak itu ya? Mungkin Saudara Situmeang kasih gambaran mengenai ini. Baik ya, ini juga sangat menarik. Tadi saya tambahkan sedikit lagi ya. Silakan. Walaupun meskipun sebenarnya bukan keharusan bagi Yesus dan murid-muridnya untuk membayar pajak bait suci itu. Ya. Karena itu rumah Bapaknya sendiri. Amin. Ya, tapi pelajaran yang sangat baik yang teladan yang diberikan oleh Yesus itu adalah agar katanya Yesus meminta mereka tetap melakukannya agar terhindar perdebatan yang tidak perlu. Ya. Setuju. Perdebatan yang tidak perlu. Oke. Inilah sekarang ya mungkin terjadi ya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bersahabat, organisasi, mungkin saja dimanapun tempat bekerja kita, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Nah, Yesus juga memberi contoh ini. Ya, mungkin karena memang ini bukan merupakan hal yang mutlak, ya, sehingga dianggap ya sudahlah, ya, agar konflik ini tidak berkepanjangan. Ya. Sehingga Yesus dia mau membayar pajak, dan juga ada mukjizat tadi ya. Yang disampaikan cara membayarnya ini juga unik kan? Disuruh muridnya memancing ikan. Simon Petrus disuruh memancing ikan, dan pada saat nanti pancingan pertama Anda lihat buka mulutnya, maka di situ terdapat sejumlah 4 Ya. untuk membayar pajak bait suci itu. Luar biasa. Iya, mukjizat yang diberikan. Mukjizat yang Tuhan berikan. Iya. Ya. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Kalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Ini pelajaran kita ini kembali Ya. mengenai kehidupan Simon Petrus. Ya. Bagaimana perjuangan imannya, pengakuannya. Pada saat yang sama juga ada egonya keluar.
Sepertinya persis seperti kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita jauh, kadang-kadang kita dekat. Ini suatu pelajaran kita diingatkan. Bahwasanya sandaran yang utama adalah batu karang kita. Amin. Dan kita mau mendengarkan teguran daripada Tuhan. Agar kita mau kembali kepada jalan yang benar. Karena Tuhanlah batu karang itu. Bukan orang lain menjadi sandaran kita. Amin. Tetapi Tuhan menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari. Mungkin saudara ada tambahkan lagi, saudara Kaunang ada tambahan dari mengenai kesimpulan terima kita. kasih. Rekomendasi yang pertama bahwa Petrus memiliki 3 lifestyle daur kehidupan. Yang pertama adalah mengandalkan kehidupannya sebagai seorang nelayan yang keras. Yang kedua adalah Petrus mulai setengah mengandalkan diri, percaya kepada Yesus. Yang ketiga, Petrus benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya untuk Yesus. Luar biasa. Saudara, aplikasi bagi saya dan saudara dan Pak Darwis dan Pak Situmeyang adalah kita harus ikut seperti Yesus. Baik saudara dimanapun saudara berada, ikut seperti Petrus. Iya, betul. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ada tambahan terakhir mungkin dari Pak Situmeyang? Ya, poin yang bisa saya ambil dari pelajaran kita hari ini adalah jadikan Yesus menjadi batu karang itu. Ya. Menjadi sandaran kita. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 7. Kita harus mengandalkan siapa? Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan yang menaruh harapannya padanya. Haleluya. Itulah merupakan batu karang kita. Maka kita akan hidup damai, hidup bahagia bersama Yesus. Ada lagi satu Pak Darwis. Silakan Pak. Sakaria 4 ayat 6. Silakan. Bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, tetapi dengan Roh Kudus menguatkan kita seperti Yesus memperoleh kemenangan di padang belantara. Dan bukan menjadi batu sandungan, tetapi batu penjuru yang membuat semua hancur takluk. Karena Yesus adalah penyelamat dunia. Amin. Haleluya Pak Darwis. Haleluya. Demikian pemirsa diskusi kita hari ini. Kami mengundang pemirsa untuk membaca Matius 16 mulai ayat 13 dengan pasal 17 juga. Untuk bisa mendalami lebih banyak lagi mengenai diskusi kita pada hari ini. Sebelum kami tutup acara di pendalaman Alkitab ini, sebaiknya kita berdoa. Kita minta saudara Situmeyang memimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami muliakan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Kami sudah belajar, berdiskusi akan firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, akan pelajaran yang sudah kami pelajari, biarlah kami menjadikan Yesus sebagai batu karang. Dan itu menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Maka kami akan teguh di dalam Tuhan. Bila mana ada badai, cobaan, tantangan, dan godaan setan sekalipun. Bila mana Yesus sebagai batu karang kami, maka kami akan kokoh dan teguh. Dan iman percaya kami diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih.